Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurufana Ila Aza dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat uji C kuadrat atau C-square pada aplikasi SPSS. Pada bab pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian uji C kuadrat. Uji C kuadrat adalah sebuah metode statistika non-parametrik yang paling terkenal dan banyak digunakan ialah uji. Uji ini tidak dibatasi oleh asumsi-asumsi ketat tentang jenis populasi maupun parameter populasi. Yang dibutuhkan hanya derajat bebas. Uji Chi kuadrat menggunakan teknik goodness of fit, yaitu dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang nyata antara banyak yang diamati yang masuk dalam masing-masing kategori dengan banyak yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol. Chi kuadrat atau C-square untuk satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Uji C kuadrat atau C-square satu sampel ini disebut juga uji keselarasan goodness of fit test karena untuk menguji apakah sebuah sampel selaras dengan salah satu distribusi teoritis. Selanjutnya ada karakteristik C-square. Yang pertama, nilai C-square selalu positif karena merupakan hasil pengkuadratan. Yang kedua, terdapat beberapa kelompok distribusi C-square, yaitu distribusi C-square dengan DK sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang ketiga, datanya berbentuk diskrit atau nominal. C kuadrat dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel atau satu variabel yang terdiri atas dua kategori atau lebih. Selain itu dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel atau dua variabel serta untuk menguji hipotesis asosiatif yang berskala nominal. Untuk selanjutnya adalah contoh kasus. Pada kasus kali ini akan menggunakan uji C kuadrat atau C-square. Contohnya, suatu penelitian ingin mengetahui bagaimana kemungkinan warga NU atau warga Nahdiyin di Kabupaten Madiopuro dalam memilih dua calon bupati. Pertama, calon bupati yang diusung dari Partai PKB yang notabene representasi dari partai politik warga NU. Yang kedua, calon bupati yang diusung dari partai lain. Untuk itu, diadakan survei dengan menggunakan teknik random sampling dan diperoleh sampel sebanyak 500 subjek. Dari sampel tersebut ternyata 175 subjek memilih calon bupati yang diusung dari partai PKB dan 325 subjek memilih calon bupati yang diusung dari partai lain. Nah, dari hasil hipotesis HO, calon bupati yang diusung dari partai PKB dan calon bupati yang diusung dari partai lain sama-sama berpeluang dipilih oleh warga NU atau warga Nahdiyin. Sedangkan HA, calon bupati yang diusung dari partai PKB dan calon bupati yang diusung dari partai lain tidak sama berpeluang dipilih oleh warga NU atau warga Nahdiyin. Untuk dapat membuktikan hipotesis tersebut, maka perlu disusun dalam tabel berikut ini. Sesuai ada yang digambar, partai politik yang mengusung calon bupati, yang pertama PKB, yang kedua partai lain. Jumlah pemilih yang diperoleh untuk partai PKB 175, sedangkan partai lain 325. Namun jumlah pemilih yang dihipotesiskan sama, yaitu 250. Untuk selanjutnya kita buka aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view. Nah, untuk kolom bagian pertama kita tulis partai PKB, kemudian enter, dan selanjutnya untuk kolom bagian yang kedua kita tulis partai lain. Kemudian klik label untuk bagian partai,
kita tulis jumlah partai yang mencalonkan, kemudian yang kedua kita tulis jumlah pemilih. Kita klik value bagian nomor 2, kemudian yang label itu kita tulis partai lain. Setelah itu kita add, kemudian tekan OK. Setelah itu kita ke data view. Data view itu untuk kolom pertama kita tulis 100, kemudian di enter, jumlahnya itu sudah keluar 175, dan untuk kolom yang kedua yaitu 2.00 itu 325. Sebelum kita kembali ke variable view, untuk bagian data view itu bagian atas ada tulisan data. Kita klik data, kemudian muncul weak cases. Nah, itu kita klik. Nah, kemudian muncul sesuai gambar, yaitu kita tulis partai politik yang mencalonkan. Nah, untuk bagian itu ada tulisan do not weak cases, dan yang kedua weak cases B. Kemudian kita klik ada panah itu. Nah, kita klik, kemudian muncul jumlah pemilih. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik analyze. Muncul beberapa itu kita tulis non parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian kita klik chi-square. Nah, kemudian muncul itu seperti sesuai yang digambar. Kita klik yang get from data, kemudian panah itu kita klik, kita balikkan, kemudian all categories equal, kemudian OK. Nah, itu tadi beberapa sedikit penerapan atau cara chi-square di aplikasi SPSS. Semoga bisa membantu dan selamat menonton.